kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network di mana saja Anda berada yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Senang boleh menjumpai Bapak Ibu di hari ini. Apa kabar? Saya yakin bahwa hari ini ada karena Tuhan yang mengadakan bagi kita semua. Kita mengucap syukur, kita berterima kasih karena Tuhan sudah menyertai, memberkati istirahat tidur kita di sepanjang malam yang sudah berlalu, dan oleh kemurahannya saja kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat, kekuatan yang baru, dan yang paling penting rahmatnya yang selalu baru bagi setiap kita. Saudara, hari ini Sabtu 14 Mei 2022 kita boleh mempersiapkan diri untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita beraktivitas, dan saya didampingi oleh istri saya yang terkasih. Haleluya. Mari saudara kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang sangat baik, sungguh baik, teramat baik atas kehidupan kami. Haleluya. Yang sudah memelihara kami di sepanjang malam dalam istirahat tidur, dan yang telah membangunkan kami di hari ini dengan kesehatan, kekuatan yang baru, dan kasih-Mu Engkau telah tunjukkan bagi kami. Amen. Dan kami percaya bahwa hari ini rancangan-Mu bagi kami adalah rancangan damai sejahtera. Amen, Tuhan. Karena itu apapun aktivitas kami hari ini di akhir pekan, kami percaya Engkau melindungi kami. Kami mohon Engkau memberkati seluruh aktivitas kami hari ini. Haleluya. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, mengurapi kami, membuka hati pikiran kami, supaya apa yang kami baca, yang kami dengar tidak untuk kami lupakan, tapi itu termaterai dalam hati kami dan menjadi rema dalam hidup kami. Amin. Dan Engkau mengurapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Sembunyikan hamba-Mu di kaki salib-Mu. Setiap kata kalimat yang keluar dari mulutku adalah kata kalimat penuh kuasa, penuh urapan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, kita akan melihat di dalam Efesus pasalnya yang kedua ayat 8 dan ayatnya yang ke-9. Istri saya akan membacakannya bagi kita semua. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, saudara, di sini dikatakan bahwa keselamatan itu adalah pemberian Allah. Amin. Bukan hasil pekerjaan kita. Dan karena itu tidak ada yang bisa membanggakan diri. Saudara, dulu sebelum saya jadi Kristen, saya berharap saya mendapat pengampunan dosa melalui usaha saya sendiri. Saya berpendapat bahwasanya saya harus beribadah sebanyak mungkin guna memperbanyak amal, sebab di akhirat kelak amal perbuatan saya akan ditimbang. Nah, saudara, kalau amal perbuatan saya jauh lebih berat daripada dosa, maka saya masuk surga. Tetapi kalau dosa lebih berat daripada amal perbuatan, maka saudara, saya akan masuk neraka. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau balance antara dosa dan amal perbuatan itu sama? Nah, saudara ya, jadi bukan di surga, bukan di neraka. Nah, saudara, sementara hanya ada dua pilihan, surga atau neraka. Nah, saudaraku yang kekasih, pertanyaannya adalah, apakah amal ibadah menyelamatkan saya dari dosa? Bilakah ibadah saya akan dianggap cukup?
Apakah dengan usaha tersebut saya sudah pasti selamat? Dapatkah amal ibadah saya menyelamatkan saya? Saudara, rasanya sulit untuk dipastikan. Sebab di dalam kitab saya yang lama, yaitu Al-Quran, Quran surat 19, surat Maryam ayat 71, di sana dikatakan, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiyan, yang artinya, dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Jadi suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Nah saudara, ternyata banyak sedikitnya amal dan ibadah saya tetap saja tidak dapat menjamin kepastian keselamatan. Semuanya hanya mudah-mudahan, semuanya hanya semoga, insya Allah. Saudara, manusia berdosa membutuhkan yang namanya juru selamat. Karena itu saya selalu katakan bahwa saya jadi Kristen karena saya butuh juru selamat. Nabi boleh banyak, rasul boleh banyak, tapi juru selamat hanya satu. Amin. Saya tidak butuh nabi, saya tidak butuh rasul. Sebab nabi dan rasul semuanya hari ini punya gelar yang sama, yaitu almarhum. Nah saudara, firman Tuhan berkata di dalam Injil Markus, ya nanti istri saya akan membacakan Injil Markus pasal 7 pada ayat 21 dan pada ayat 22. Markus 7 ayat 21 dan 22. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Nah saudara lihat, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, yaitu apa? Percabulan, pencurian, pembunuhan, ya, juga pembunuhan karakter ya, termasuk di dalamnya, perzinahan, keserakahan, apalagi kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. Demikianlah dosa bukan hanya perbuatan jahat yang dilakukan manusia, tetapi lebih daripada itu, setiap hal yang dipikirkan, yang timbul di dalam hati yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, ya kan? Yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, ini juga merupakan dosa. Nah, untuk dapat benar-benar lepas dari dosa, manusia membutuhkan pertolongan Sang Juru Selamat, bukan Guru Selamat. Guru Selamat mah banyak, saudara, tapi Juru Selamat hanya satu. Amin. Saudara, saya mau tegaskan bahwa Allah tidak menimbang dosa, melainkan menghapusnya. Katakan haleluya. Haleluya. Haleluya 12 kali, saudara ya. Nah, salah satu sifat Allah adalah Maha Kasih. Allah yang Rahman dan Rahim, pengasih dan penyayang. Dia Maha Kasih, ya kan? Tapi juga Allah adalah adil. Amin. Amin. Setiap dosa, banyak atau sedikit, yang telah menceraikan manusia dari Allah harus dihukum. Iman Kristen tidak mengklasifikasi dosa kecil, dosa sedang, dosa besar. Yang namanya dosa tetap dosa. Dosa adalah dosa, dan upah dosa Alkitab katakan maut.
Tetapi saudaraku yang kekasih, janji indah ya melalui Yesus Kristus bagi setiap orang yang mau mengikutnya, bahwa Allah tidak menimbang dosa, tetapi Allah menghapus dosa. Amin. Amin. Allah menghapus dosa dan mengampuni dosa, sehingga setiap orang yang mengikuti Yesus Kristus tidak akan mengandalkan yang namanya amal ibadah mereka untuk mendapatkan keselamatan. Amal ibadah diperlukan, tetapi bukan untuk mendapatkan keselamatan, tetapi untuk mengisi keselamatan itu. Mengerjakan keselamatan itu dengan apa? Berbuat baik. Bukan supaya kita selamat, tetapi sebagai ungkapan terima kasih kita bahwa kita sudah diselamatkan. Jadi saudaraku yang kekasih, orang yang sadar membutuhkan yang namanya juru selamat, dia harus datang kepada Yesus. Tuhan Yesus sudah mengulurkan tangannya dan berkata, marilah kepadaku yang letih, lesu dan berbeban berat. Ya, letih, lesu, berbeban berat karena dosa. Aku, kata Yesus, memberikan kelegaan kepadamu. Jadi saudaraku yang kekasih, orang yang mengikuti Yesus tidak ada yang mengandalkan amal ibadahnya untuk keselamatan. Karena mereka sadar bahwa semuanya itu diraih karena pengorbanan Yesus Kristus yang sempurna. Amin. Darahnya yang kudus itu menyucikan kita semua. Di 2 Korintus pasal 5 ayat 21, di sana juga dijelaskan bahwa 2 Korintus pasalnya yang ke-5 21 ya. 2 Korintus pasal 5 ayat 21, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi saudaraku yang kekasih, dia Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Amen. Supaya dalam dia, dalam Yesus Kristus, saudara dan saya dibenarkan oleh Allah. Amin. 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 Dan saudara tahu janji keselamatan dari Yesus inilah janji yang indah. Amin. Amin. Janji ini berlaku bagi siapa saja yang ingin, yang mau menerimanya, yang membuka hatinya dan mau mengikuti Yesus Kristus. Kalau saudara itu buka hatimu saudara, amin, terima Yesus. Amen. Karena Yesus berkata di dalam Injil Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus satu-satunya jalan menuju surga. Amin. Mungkin saudara menatap saya dan berkata ada banyak jalan menuju Roma, tetapi hanya satu jalan menuju surga. Amin. Amin. Yesus Kristus adalah jalan Allah, kebenaran Allah, dan hidup yang kekal. Maka seseorang yang menerimanya, membuka hatinya, menerima Yesus Kristus, berarti dia masuk jalan Allah, menerima kebenaran Allah, dan menerima hidup kekal. Amin. Yesus Kristus juga satu-satunya pribadi yang dapat memberikan apa? Tiket keselamatan bagi siapa saja yang mengikutinya. Karena itu di dalam Roma pasalnya yang ke-10 ayat 9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Nah, saudaraku yang kekasih, untuk masuk surga hal pertama yang harus diselesaikan adalah dosa. Dan saudaraku yang kekasih, dosa itu hanya bisa diselesaikan oleh Allah sendiri. Dia tidak menimbang saudara, tetapi dia menghapus dosa saudara dan saya bagi setiap kita yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Saudara, keselamatan adalah anugerah Allah
Janji keselamatan yang diberikan oleh Yesus Kristus tidak dapat dibeli dengan amal dan perbuatan ibadahmu. Keselamatan merupakan anugerah dan pemberian secara cuma-cuma dari Allah. Karena itu di dalam Efesus tadi yang kita baca di awal tadi dikatakan bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara, apakah amal ibadah menyelamatkan? Tentu saja tidak. Mengapa? Karena keselamatan adalah pemberian terindah, terbesar dari Allah kita, Yesus Kristus. Berikan kemuliaan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. Saudara, karena itu datanglah kepada Dia, kepada Yesus Kristus, untuk menerima keselamatan yang sudah disediakan. Keselamatan hanya akan diterima oleh mereka yang bersedia menyambut anugerah terbesar itu, membuka hati, dengan mulut mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menerima Dia sebagai Tuhan secara pribadi, dan mau mengikutinya dengan sungguh-sungguh. Amin. Maka saudara dipastikan untuk selamat, mendapatkan hidup yang kekal. Bukan mudah-mudahan, bukan insya Allah, tetapi pasti. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami dipertegas oleh firman-Mu bahwa keselamatan adalah anugerah. Amin. Bukan perbuatan kami, bukan usaha kami, tetapi semata-mata pemberian-Mu yang kami terima dengan iman. Benar, Tuhan. Dan kini kami membuka hati kami menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Haleluya. Maka dosa-dosa kami diampuni. Benar. Dan kami mau hidup benar di hadapan-Mu. Amen. Sesuai dengan status kami sebagai orang benar, orang yang sudah dikuduskan satu kali untuk selamanya. Amen. Dan kami mau isi keselamatan itu dengan melakukan kebenaran-kebenaran firman, Haleluya. menyenangkan Tuhan, dan juga kami berdampak di mana kami berada. Haleluya. Dampak yang positif, dampak yang memuliakan Tuhan. Amin. Terpujilah Engkau, berkati seluruh subscriber Galilea Network di mana saja mereka berada. Tuhan. Hari ini kalau mereka sedang berlibur, berakhir pekan, Tuhan menyertai. Tuhan melindungi perjalanan mereka, tidak celaka, tidak ada yang mengalami gangguan-gangguan kecelakaan. Kami patahkan semuanya dalam nama Yesus. Bahkan terhindar dari segala yang jahat, rancangan iblis, rancangan-rancangan orang-orang jahat di dalam nama Yesus. Tidak ada yang sakit, semuanya hidup dengan damai sejahtera hari ini. Terpelihara dengan sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya. Ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami.
kerajaan